Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Marhaban ya Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan salam sejahtera selalu untuk dulur-dulur yang tidak menjalankan. Dulur, kali ini kita ada di ladang, lur. Ladang kami semenjak porangnya dorman itu ladangnya rumputnya sudah semakin luar biasa. Jadi sudah menjadi rumput dan semak-semak, lur. Dan kali ini kami ingin menyampaikan cara menyikapi kalau sudah seperti ini ladang kita, bagaimana seperti itu. Pira-pira diangkut masih benek pabrik selak tutup sidik-sidik langsung diangkut ae. Jadi karena di ladang sudah mulai rumputnya bangkit lagi, dan kita memang ladang yang satu ini belum kita kasih tanda. Jadi maka yang terbaik bukan diobat rumput, tetapi diusiki atau dibabati manual sambil menandai rumput, menandai raffia atau rumput Jepang untuk bekas atau tempat yang ada porangnya atau yang siap dipanen atau yang sudah ada belombong-belombongannya begini. Dan sambil mengambil ini katak yang sudah berjatuhan atau berhamburan di tanah, sambil mengambil katak, dan kebetulan ini alhamdulillah dapat katak. Dan katak kalau sudah seperti ini sudah karantina, lur, berarti kataknya sudah karantina, dan ini sudah katak tua lepas alami, dan ini sudah siap karena dia lepas sudah hampir 1,5 bulan atau 2 bulan ini lepas. Dia kena panas, kena hujan secara langsung, jadi ini sudah nggak gampang lecet. Kata kalau sudah seperti ini sudah nggak gampang lecet, dijadikan bibit juga akan bagus. Jadi rumputnya menutup area yang 2 bulan kemarin ini porangnya luar biasa, dan rumputnya belum tumbuh. Setelah rumput porang tumbang dan batangnya busuk, daunnya busuk, maka rumputnya bangkit. Jadi dan seperti ini bekasnya pohon yang sudah busuk, dan ini lubang yang ditinggalkan. Ini meninggalkan bekas lubang seperti ini. Ini lambat laun kalau kena hujan akan tertutup tanah, dan makanya ini diberi tanda untuk mempermudah pemanenan. Nanti dipanen ketika kemarau bulan 8 biasanya, lur. Kita nggak melakukan panen sekarang karena harganya belum jos. Ini seperti ini. Jadi dan ini kita ambil yang khusus yang besar, lur, yang kecil belum. Nih seperti ini. Dan ini sebelum. Dan ini berhamburan seperti ini adalah calon rumput. Rumput itu, bunga atau biji rumput itu akan berhamburan seperti ini. Inilah cara alam. Cara alam itu seperti ini untuk bibit-bibit. Jadi kalau
saya tidak menggunakan obat rumput atau herbisida. Nah ini sebelahnya lur, sebelahnya ini di herbisida. Sebelahnya ini di herbisida milik orang lain, ini batasnya ada jalan. Sebelahnya di herbisida. Kalau di herbisida ini satu rawan longsor, dua humusnya kalau hujan itu gampang tergerus. Dan untuk komposnya karena seperti ini daun ini sebelumnya mengandung unsur N. Daun itu unsurnya N, dan ini kena obat herbisida. Karena herbisida itu saya pikir yang bikin alami itu kan banyak mengandung deterjen atau racun gitu aja. Dan ini akan jatuh menjadi daun-daun seperti ini. Akan jatuh. Setelah jatuh, ini akan hancur. Berarti nanti tanah yang ada di bawah ini akan terkontaminasi dengan racun herbisida itu sendiri. Dan nanti akan berpengaruh perkembangan tanah. Dan tanah itu kalau sudah seperti itu ada ketergantungan dengan kimia. Malah kalau nanti pertumbuhannya kalau nggak dipupuk malah nggak jadi. Jadi kami menyarankan walaupun agak lama lebih baik dilakukan manual. Ini yang milik saya. Manual, yang itu yang belum. Memang sih untuk pengeluaran lebih banyak kalau di UCI atau dibabati secara manual seperti ini. Tetapi untuk jangka panjang ke depannya itu tanah itu enggak rusak. Tanahnya tidak rusak. Ini yang di herbisida. Jadi saya selalu menekankan bahayanya herbisida. Kalau ini kemarin juga sudah belum tinggi seperti itu. Jadi dulur-dulur untuk petani khususnya usahakan hindari penggunaan racun rumput lor. Karena kalau kita sering menggunakan racun rumput itu akibatnya akan berbahaya. Racun rumput itu ini kebetulan ada bekasnya. Ada yang tutupnya seperti ini. Saya tidak menyebutkan mereknya, ini juga bahaya untuk lingkungan. Ada juga yang tutupnya seperti ini. Ini juga berbahaya. Jadi kedua-duanya ini berbahaya untuk lingkungan. Dulur, memang bertani itu pilihan, tetapi yang kita pikirkan adalah jangka panjang. Tidak hanya meringkas tenaga, meringkas biaya, tetapi efeknya di kemudian hari akan lebih bahaya daripada sekarang. Karena kalau pakai seperti ini, penurunan tanah setiap sekali musim itu bisa 3-5 cm lur. Penurunan tanah. Nah, yang turun itu tanah apa? Yang turun itu adalah tanah humus atau tanah dari rontoknya daun-daun ini nanti akan hilang. Kalau dibabat seperti ini, sampah-sampahnya biarkan berserakan atau biarkan daerah yang tidak ada porangnya mau dipanen. Tumpukan sampah ini jangan sampai terbakar, dan tumpukan sampah ini akan menjadi nanti akan diurai oleh mikroba. Karena kami tidak menggunakan pupuk, jadi akan diurai dengan mikroba dan akhirnya juga akan menjadi tanah itu akan semakin gembur. Walau prosesnya mungkin yang sekarang babatan sekarang ini akan hancurnya 2-3 tahun yang akan datang akan menjadi tanah, paling enggak 2 musim lah. Tapi
akan berkelanjutan seperti ini. Tumpukan sampah seperti ini akan hancur. Makanya dulu tanah yang di seberang itu, seberang jalan ini dengan ini lebih tinggi situ. Tapi sekarang situ lebih rendah, ini tetap tinggi. Karena apa? Ini tanahnya masih diikat. Yang sebelah sini masih diikat dengan akar. Karena ini dibabat, ini kan akarnya masih mengikat tanah. Dan nanti paling setelah dibabat ini jarak 20 hari dia akan tumbuh lagi. Tumbuh lagi walaupun lebih rendah. Itu jadi rumputnya masih mengikat terus. Akar rumput masih mengikat tanah dan akhirnya tanahnya akan menjadi gembur, lur. Walaupun ini enggak, tanpa olah tanah ini gembur. Nah, ini contohnya ini. Ini akan mengikat, tetap akan mengikat tanah. Dan ini mengandung fosfat, lur, untuk akarnya ini. Kalau dibabat ini kering akan menjadi fosfat, kalau enggak mati otomatis dia tumbuh lagi, akan berkelanjutan. Walaupun biaya babat memang sangat luar biasa. Tapi bagi saya melestarikan tanah itu lebih penting daripada menghancurkan alam. Jadi bertani tradisional itu saya pikir lebih aman dan juga menciptakan lapangan pekerjaan daripada kita beli herbisida yang ujung-ujungnya kosnya tambah dan cuma memperkaya pabrik herbisida itu sendiri. Jadi begini, lur, bertani itu jangan bentar-bentar obat. Akan yang panen malah nanti adalah penyedia pedagang obat dan juga industri obat. Gunakan secara alam seperti ini. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, memang bertani itu pilihan, tetapi lebih baik kita memilih yang aman, memilih yang kedepannya dipikir jangka panjang, lur. Jangan hanya sekarang saja. Termasuk herbisida kalau kena bibit ini, karena itu sifatnya racun, juga akan berakibat kurang bagus, agak kering gitu biasanya. Jadi ada bercak-bercak agak kering seperti itu, kalau seperti obat jamur gitu. Maka saya mengajak, cintai ladangmu, pertahankan ekosistem yang ada di situ, dan juga agar ke depan alam makin baik. Syukur kalau kita bisa menggunakan organic full, agar kita tidak terjebak masuk ke bertani kapitalis atau bertani yang cuma mengandalkan obat. Dan ini ada yang diobat sudah kering. Nah, ini contohnya. Ini yang diobat sudah kering, kering terbakar seperti ini. Kalau diobat kering terbakar seperti ini, kena hujan, kalau curah hujan masih tinggi, tanah ini akan terkikis dan akan semakin rendah. Kalau semakin rendah, akan semakin rusak lah. Begitu, dulur, semoga ulasan ini bermanfaat dan tetap semangat. Sekarang sudah sebagian panen porang dan harga porang masih di kisaran di tingkat petani 3.000 kurang ataupun 3.000 lebih dikit. Semoga harganya makin membaik. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.